Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Tentunya full info yang akan saya sampaikan di sini. Namun demikian, karena hari ini mungkin sudah ada yang berpuasa, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa hari pertama yang sebagian sudah menunaikan ibadah di hari ini. Tentunya mudah-mudahan puasa kalian menjadi puasa yang berkualitas dan lancar 1 bulan penuh. Dan yang besok Mas Bro juga mungkin besok ya. Jadi ada dua, ada yang sekarang ataupun ada yang besok. Yang Islam KTP ya silakan langsung lebaran saja nggak apa-apa. Saja kawan ya. Oke, yang menjalankan ibadah puasa besok tentunya hari ini bisa kalian puas-puasin ngopi, yang rokok terserah apa mau kalian, yang kalian mau, yang penting jangan cari tambang ataupun gantung diri dengan market turun, jangan ya. Boleh gantung diri ataupun mau ngapain yang kalian suka. Kalau bunuh diri ya di gantung diri di pohon cabe, pohon nanas, pohon toge, jangan di pohon mangga. Selalu saya sampaikan seperti itu ya. Langsung akan saya bahas market bagaimana kondisinya, dan tetap kalian pure riset sendiri dalam dunia kripto. Berisiko tinggi, bisa cuan mendadak ataupun memble mendadak, dan siap risiko apapun. Dan Mas Bro di sini tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Semua kerugian ditanggung masing-masing, kecuali Martini Mardiah mau menanggung sih nggak soal ya. Oke, kita akan dimulai dari awal yang baik. BTCD sudah mulai turun karena ini salah satu indikator kunci, mau pump, mau all season, mau meme season. Itu pasti kita melihat pergerakan BTCD dulu. Kalau BTCD masih di atas, maka belum bisa terjadi all season yang mana, yang jelas keuangan masih berada di BTC. Akan tetapi untuk pagi hari ini berita yang sangat mengasihkan menurut saya, 58,54 sudah mulai terjun ke bawah BTCD. Artinya lambat ataupun lama arah BTCD akan bearish ke bawah, akan longsor, dan kita mulai siap-siap ember, karung, panci segala macam untuk ngantongin uang ya. Bukan ngantongin sangkut ya. Kita lihat di sini langsung bagaimana performa BTCD yang siap dipalu, tinggal dipalu aja udah turun ke bawah. Kalau kita melihat grafik BTCD, memang yang lagi terjadi ini tinggal arah ke bawah, tinggal kita sabar atau enggak ya, karena ini sudah palu sudah muncul, kondisinya sudah patternnya pattern bearish, tinggal ngecrot ke bawah saja ya. Pokoknya saya memeriksa ini untuk melihat apakah BT akan mencapai jangkauan sekarang dan membiarkan ini berdarah. Cepat atau lambat ini akan memberi jalan kehilangan jangkauan bawah. Adalah saat kita mempercepat merebut kembali 5958. Saya akan berhati-hati pada altcoin. Tapi menurut saya ini akan jatuh ke bawah, nggak ke atas lagi. Ngapain ke atas lagi, udah bosen juga saya ya. Harus terjun ke bawah. Kalau kita lihat indikator yang satunya ini tinggal turunnya saja saya rasa. Ini sudah mulai ke bawah, ke bawah, ke bawah. Semua penuh dengan intrik dan manipulasi para well pause ataupun market maker. Ya, kita harus yakin yang terjadi akan seperti apa. BTCD harus turun ke bawah, jangan sampai di atas mulu. Diperkirakan akan blesek sampai di angka paling enggak itu di sini nih nanti. Ini bottom yang kuat tuh di sini 48. Area ini yang saya lingkari ini adalah titik bottom nanti. Ini titik bottom. Kalau kita tarik ke sini lurus itu di sekitar 48. 48 memang info yang gencar ini nanti terbawah 48. Kalau sekarang masih ke 58, 10 angka turun BTCD meledak altcoin ya, akan menimpa uang ke altcoin. Paling enggak 48 itu titik bottom. Tapi hati-hati, saya mungkin di 52 ataupun 50 saya udah exit dari market. Saya nggak akan serakah. Ya, 10 kali lipat dari sekarang pun saya rasa udah cuannya udah luber sekali ya. Ditutup di bawah EMA 7 pada grafik harian. Apa yang naik pasti akan turun.
jika kita kehilangan 57%, disinilah Anda ingin masuk atau melakukan hal yang masuk akal, menunggu konfirmasi. Saya rasa akan menjadi season nanti. Asalkan kita sabar ya. Jika terjadi penurunan lagi sebesar 60%, atau di atas garis putih, saya akan waspada lagi. Tapi kalau di atas garis putih berarti kan di sini nih ke sekitar 60% ya, itu waspada. Tapi kalau ini longsor ke bawah sampai ke tapi diperkirakan kalau lihat bottom ini tuh di 48, arahnya akan ke sana, tinggal kita sabar saja ya. Kita langsung akan masuk bagaimana pra penjualan di TKO. TKO juga saya lihat harga umpamanya turun ke bawah sedikit tuh langsung banyak selok, masih berada di 0,07 ya untuk PP-nya, dan ini hijau-hijau demand di bawah sangat kuat. Ketika turun dikit koin sebaik PP pasti yang serok banyak, bukan koin ece-ece yang nggak jelas. Koin yang bagus saya rasa akan ngepang kembali. Kita akan masuk juga ke area di ini market cap CMC. Ketakutan, ketamakan, kemarin sempat masuk ke 13, ini sudah 12 kembali, tapi waktu terendah di angka 5, arahnya sudah naik, dan yang mantap, altcoin seasonnya sudah masuk ke 35 ya, per 100, yang kemarin sempat masuk ke 25, jadi ini salah satu indikator yang positif juga. Kita masuk koin-koin yang kalian perlu kalian tembak, tetapi tetap dior, rezeki masing-masing, kenaikan nggak sama, ya tergantung rezeki. Untuk koin market cap 20 indeks DTV dengan market cap yang masih kecil, dengan ranking di atas 100, dengan fundament yang bagus, daripada kalian pusing mencari koin-koin yang baru, kalian bisa hajar ini koin 20 indeks DTV punya CMC. Ya, BTC dari dulu juga turun. Sekarang 2,1 miliar kemarin, 2,1 miliar, sekarang 1,1 miliar, turun 1 miliar. Artinya yang masuk di 1 miliar mereka sangkut. Jadi yang turun 50% bukan hanya PP ataupun meme coin yang lain, akan tetapi BTC juga mengalami penurunan. Maka ketika kita punya PP lagi turun, kita harus sabar. Kenapa? Turun 90% kayak mau 60%, 70%, kita harus sabar karena ini game. Nanti saatnya naik juga bisa ribuan persen. Ya, kita harus kuat mental, jaga kesabaran, tingkat dewa, kalau bisa tingkat malaikat jangan ya, nggak boleh. Kemudian ETA dari 70 juta sekarang 33 juta, artinya lebih dari 50% penurunan, bukan hanya menimpa di PP, semua lagi kondisi turun ya. Sabar dikit. Oke, kemudian ya XRP ini naik 4% dalam 1 minggu, tapi semua memang lagi berdarah-darah, lagi datang bulan yang sangat parah ya. Kemudian kita akan tengok ke bawah terus. Saya akan ambil paling yang nggak terlalu banyak koin, pusing nanti ngatur portonya. Kalian bisa ngambil LTC, Chainlink silakan. Kemudian ada juga koin Uniswap. Uniswap boleh. Saya tetap andalan di PP yang masih kapitalisasinya 30,3 triliun dengan rankingnya di 39. Nggak mungkin koin ini menjadi scam. Dan Aster kemarin naik sampai peringkat 35. Sekarang dibanting lagi dengan PP yang Aster masuk di 40 ya. Maka masih jos untuk PP. Dan untuk kalian masuk koin baru yang punya real project, Fun Aster ya, XPL, saya rasa itu saja, nggak usah terlalu banyak yang aneh-aneh. Dan koin yang kalian tembak mantap 18% dalam 7 hari, Polygon. Kalian bisa ajar Polygon ya. Polygon target Mas Bro paling enggak 5.000 baru saya jual. Saya punya banyak di Polygon, mau naik turun kayak apa dulu juga pernah ngalamin di Polygon, tapi suatu saat akan naik. Koin India yang terbaik adalah Polygon dan Cosmos ataupun Atom. Makanya ketika Polygon naik, si Cosmos ini juga naik. Cosmos dan Polygon sama-sama punya orang hitam, punya orang India. Hanya token dua ini yang menurut saya yang bagus, token India ada di Polygon sama Cosmos ya. Dan ini Magnet Nix ini punya Cardano. Kalian bisa juga hajar ini koin ya. Fun
Pan, kalian pilih masing-masing, rezeki nggak sama, kenaikan juga nggak sama, koin das juga boleh, bukan dasmu ya, das. Kemudian virtual, protokol, bisa juga kalian sikat, udah pusing nanti banyak koin, kalian pusing juga, duitnya juga nggak ada, ya. Duitnya dari mana? Duitnya dari mana? Meja digebrak, wak, begitu ya. Yang penting sekarang mau ngamuk, mau apa, bebas-bebas saja, tapi besok usahakan kita jaga diri, jaga hati, jaga cinta, jaga istri. Pret gitu ya. Setia sampai mati katanya, tapi nyatanya tidak setia sampai mati. Mungkin itu aja yang saya sampaikan di pagi hari ini karena masih cukup pagi menurut saya, padahal ini udah jam setengah 9 untuk Mas Bro, ini masih pagi karena baru bangun dari dekok ya. Mungkin itu aja yang saya sampaikan di pagi hari ini. Mas Bro tentunya banyak salah, banyak dosa, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena Mas Bro juga manusia biasa seperti kalian, makan nasi bukan makan kerikil ya. Kalau makan kerikil sakti dong ya. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang menjalankan ibadah puasa di hari ini sukses dan puasa berkualitas sampai nanti beduk maghrib, dan yang menjalankan besok silakan kalian ngopi-ngopi bebas hari ini, dan tentunya Tio Risa sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi bisa cuan mendadak ataupun memble mendadak. Salam dari Tegal, Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maknyos.